Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Kang Masyari. Kita saat ini akan membahas tentang metodologi studi Islam dalam subbagian tentang model studi Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan materinya, like, subscribe, dan share, dan ditonton sampai habis supaya nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Oke, apa saja model studi Al-Quran dan Hadis? Marilah kita simak presentasi berikut ini. Oke, baiklah. Kalau model itu berarti bentuk-bentuk. Studi itu yang dimaksud di sini adalah riset. Ya, studi maksudnya adalah kajian atau riset. Ya, jadi yang dimaksud dengan model adalah bentuk, varian, gitu ya. Kemudian studi berarti riset atau kajian atau diskursus. Sementara Al-Quran sudah kita tahu bahwasanya itu adalah kitab suci umat Islam yang menjadi referensi utama di dalam studi Islam dan dalam kajian hukum dan lain sebagainya. Sementara hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga perbuatannya yang dilihat oleh para sahabat, begitu juga kaitannya dengan apa yang beliau tetapkan berupa ketetapan dan juga yang menjadi persetujuan dari beliau Rasulullah SAW yang merupakan pembawa risalah agama Islam. Ya, ini bagian dari studi Islam. Sehingga Al-Quran hadis ini menjadi referensi penting dalam studi Islam. Oleh karena itu ini menjadi model studi yang pertama dan harus kita bahas, gitu ya. Selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Lanjutkan, model studi dalam Al-Quran itu di sini sebetulnya bisa jadi lebih dari 5 yang saya sebutkan, tapi di sini hanya saya sebutkan 5 sebagaimana yang saya temukan di dalam referensi. Yang pertama, model studi Al-Quran itu ada kalanya yang pertama yaitu studi penaskahan Al-Quran atau disebut dengan filologi. Berarti para pakar atau peneliti periset itu melakukan studi terkait dengan naskah-naskah yang berbagai versi dalam Al-Quran. Sehingga mereka misalnya meneliti bagaimana sejarah naskah Al-Quran itu dari zaman Nabi Muhammad, sahabat, hingga sekarang. Kemudian hingga ini kajiannya bisa jadi insider, bisa jadi outsider. Insider berarti pengkajiannya dari kalangan muslim, ya, scholar muslim. Kalau outsider berarti kajiannya dari kalangan orientalis atau ahli atau pakar periset atau peneliti dari barat misalnya, meneliti tentang naskah-naskah berbagai versi terkait dengan naskah Al-Quran. Di mana Al-Quran ini memiliki banyak versi, ya, di antaranya versi yang kita bahas, yang kita kaji sekarang, yang kita pakai sekarang ada versi naskah dari sahabat Utsman bin Affan sehingga disebut dengan Mushaf Utsmani. Sebenarnya ada beberapa versi naskah lain yang mungkin isinya sedikit berbeda, tetapi para ulama sepakat. Nah, ini menjadi bahan atau objek penelitian para peneliti, para pengkaji. Kemudian terkait dengan naskah Al-Quran ini nanti akan berkelanjutan dengan disebut dengan studi kaligrafi Al-Quran. Kaligrafi Al-Quran ini maksudnya adalah khot. Bagaimana tulisan Arab itu memiliki banyak versi model. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin font, ya, bahasa Inggris ya, font atau jenis huruf. Dan jenis huruf ini bermacam-macam dalam Arab. Ada khot kufi, ada khot naskhi, ada khot diwani, ada khot rik'i, ada khot farisi, ada khot thuluth, dan lain sebagainya. Ini dipelajari dalam studi kaligrafi Al-Quran. Dan begitu juga misalnya di sini seni dalam menulis Al-Quran, gitu ya. Kalau di dalam segi secara historis, dalam segi sejarah, itu awal pertama kali kan menggunakan khot kufi murabbah. Khot kufi murabbah itu khot kufi yang kotak-kotak tanpa ada harokat dan sebagainya, gitu ya. Dan ini menjadi bahan kajian dari para pengkaji. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, studi bacaan Al-Quran atau lebih dikenal dengan kiroah atau kiroat, tilawah dan sebagainya. Kalau kiroat itu berbagai macam kiroat, ada kiroat sab'ah, kiroat asyarah dan sebagainya. Ada yang mutawatir, ada yang
ghair mutawatir, gitu ya, dan sebagainya. Begitu juga kajian tentang tajwid. Sebelum ke tajwid biasanya ada kajian tentang nagham Al-Qur'an atau tilawah biasanya yang dipakai di macam-macam nagham atau nada dalam Al-Qur'an, jenis-jenis cara lagu dan sebagainya. Ini bisa menjadi bagian kajian dari para pengkaji Al-Qur'an. Begitu juga tajwidnya, ya, tajwidnya. Kemudian gharaibnya, ada yang menggunakan banyak hal-hal yang asing di selain tajwid, gitu ya, tajwid, gharaib, sifatul huruf, makhrajul huruf, dan sebagainya. Ini menjadi bagian dari studi terkait dengan qiraatul Quran. Studi yang lain yaitu setelah membaca, ada juga studi tentang tafsir Al-Quran. Tafsir berarti pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan ini macam-macamnya menjadi studi tersendiri. Kita bisa tampilkan bahwasanya tafsir Al-Quran itu berbagai macam, banyak kitab tafsir, tapi para ulama pakar itu membaginya dalam dua. Yang pertama yaitu tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah itu maksudnya adalah menafsirkan Al-Quran berdasarkan riwayat dari para sahabat, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana mereka memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga dari pemahaman para sahabat itu kemudian disampaikan kepada, jadi riwayat itu Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, ya, atau Al-Quran dengan Al-Quran, begitu ya. Nah, karena hadis adalah penafsir daripada Al-Quran, begitu ya. Yang kedua adalah model tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi ini tafsir menggunakan logika atau pemahaman manusia. Dan ini pendekatannya banyak ya, birra'yi ini. Ada dengan pendekatan ijmali. Ijmali itu berarti secara global, makna secara global. Ada juga tafsir secara analitik itu tahlili, tafsir tahlili. Berarti menganalisis bahasanya, dia nahwu sorofnya, dia mubtada khobarnya, dia dan lain sebagainya. Ini tafsir analitik. Tahlili. Ada juga tafsir maudhu'i, tafsir tematis. Tafsir tematis, begitu para ulama mengkaji Quran itu berdasarkan tafsir berdasarkan tema-tema tertentu yang banyak sekali, misalnya tafsir tentang kisah Al-Quran, tafsir tentang perumpamaan dalam Al-Quran, tafsir tentang misalnya sejarah Bani Israel, tafsir tentang akhlak, tafsir tentang tauhid, tafsir tentang pendidikan, tafsir tentang hukum. Ini tafsir maudhu'i, gitu ya. Dan yang berikutnya nomor 5 yaitu tentang studi living Quran. Living Quran ini mengemuka belakangan di kalangan pengkaji Al-Quran, di mana living Quran ini maksudnya adalah para pengkaji ini, para periset, para peneliti melakukan kajian terhadap bagaimana Al-Quran ini sebagai way of life, sebagai jalan hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam segi penulisan, baik dalam segi pembelajaran, baik dalam segi bacaan. Mereka Al-Quran dibaca dalam komunitas tertentu, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka memahami Al-Quran, ditafsirkan, dan ini menjadi bagian dari keseharian suatu komunitas atau suatu umat Islam di daerah tertentu, di komunitas tertentu. Kemudian bagaimana mengamalkan Al-Quran itu diteliti. Jadi ketika Al-Quran baik dalam segi tulisan, bacaan, pemahaman, ya, maupun pelaksanaan, ya, daripada Al-Quran, pengamalan terhadap Al-Quran itu diteliti oleh peneliti dalam suatu komunitas tertentu, disebut dengan studi living Quran, begitu ya. Itu secara singkat. Selanjutnya yaitu model studi hadis. Model studi hadis ini terbagi menjadi 3 kalau saya boleh katakan. Yang pertama adalah studi matan hadis. Matan hadis itu berarti isi hadis, misalnya innamal a'malu binniyat. Kemudian qulil haqqa walau kana murran, kemudian ittaqillaha haitsu kunta, dan seterusnya. Intinya adalah matan hadis itu adalah isi daripada hadis, baik itu qauliyah, fi'liyah maupun taqririyah. Berarti isi hadis yang misalnya at-tahuru syatrul iman, kemudian ni'matani maghmunun anhuma atau mahmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ini kan isi hadis, itu adalah matan hadis.
Jadi para ulama mengkaji matan hadis, baik itu hadis secara maudhu'iyah, secara tematis, secara kemudian baik itu hadis ahkam, hadis tarbawi dan sebagainya. Ini berarti pembahasan tentang matan hadis, isi hadis, konten hadis, gitu ya, itu dikaji oleh para ulama. Kemudian juga studi sanad hadis. Studi sanad hadis itu maksudnya adalah jalur periwayatan transmisi hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan, diceritakan dari satu kurun ke kurun, dari satu ulama ke ulama lain, dari satu pakar ke pakar hadis lain, ya. Kemudian di situ kan banyak sekali yang namanya perawi atau periwayat atau orang yang menceritakan hadis itu kan bermacam-macam. Ada yang baik, buruk, ya, sehingga nanti dalam mengkaji sanad hadis itu nanti pembagiannya adalah dalam ulumul hadis, ya. Dan hadis dibagi menjadi dua, misalnya ada hadis hadis mutawatir, dan yang kedua adalah hadis ahad. Dan nanti hadis mutawatir dibagi menjadi dua, ada hadis mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Dan hadis ahad terbagi tiga, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Begitu juga ada namanya hadis munqati', ada juga hadis maudhu'. Tapi hadis maudhu' itu bukan hadis yang diklaim atau disangka atau dikatakan sebagai hadis, padahal bukan hadis. Adapun hadis sahih, hasan, dan dhaif itu termasuk hadis, gitu. Dan pengamalannya ini bagian dari kajian syarat hadis. Dan yang ketiga adalah studi living hadis. Ketika hadis itu dipelajari, kemudian dibaca, dimaknai, dan diamalkan dalam satu komunitas tertentu, maka para mengkaji melakukan studi bagaimana sih di daerah tertentu itu melakukan pengamalan terhadap hadis menjadi way of life, menjadi keseharian mereka. Dan di sini ketika hadis itu sudah menjadi sebuah pengamalan, baik dalam segi pengkajian maupun dalam segi pembelajaran dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, maka ini menjadi bagian dari objek kajian, ya, para pengkaji studi hadis. Ya, demikian pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan studi Al-Quran dan hadis di dalam studi Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, kunjungi IG, kemudian YouTube saya, dan di sini di web Rumah Baca. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi